Dirion namanya, siswa kami di kelas 3. Tiap hari ia berjalan dari bukit sebelah demi bersekolah. Ada banyak anak lain seperti dirinya. Rumah-rumah masyarakat yang tersebar posisinya membuat perjalanan ke sekolah menjadi tantangan tersendiri. Tapi Dirion selalu tiba paling pertama. Ini pengalaman pertamaku tinggal di wilayah perbukitan. Udara sejuk dan kabut pagi menjadi teman setia mengawali hari. Alam perbukitan menjadi tantangan sekaligus anugerah keindahan yang dimiliki kawasan pegunungan tengah Papua. Inilah Lembah Baliem yang terbentang dari barat laut sampai tenggara Papua. Daerah ini dikelilingi puncak-puncak pegunungan dengan ketinggian 2 hingga 4.000 meter. Kampung kami bernama Guninggame. Berada di distrik Bokoni, Kabupaten Lanijaya, Papua. Dari Jayapura, transportasi udara menjadi satu-satunya pilihan menuju Wamena. Pesawat beroperasi 3 kali sehari, menempuh perjalanan 45 menit. Dari Wamena dilanjutkan dengan perjalanan darat sekitar 4 jam hingga tiba di sini. Konflik panjang yang menimpa Papua selama lebih 50 tahun terus saja terasa hingga ke kampung ini. Guninggame pun disebut daerah merah, wilayah yang dianggap rawan keamanannya. Pagi menjadi fase menentukan berapa banyak siswa yang akan datang mengikuti pelajaran. Hai, nama saya Rina Angelina Ninggolan. Saya di sini bersama 2 teman saya. Yang ini Bapak Guru Fahri Roji, yang di sebelah kiri saya Ibu Guru Yolhana Sondang Napitupulu. Kami bertiga dari Medan. Kami adalah SM3T yang mengajar di SD Negeri Guninggame. SM3T sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Program yang diprakarsai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini membawa kami dari utara Sumatera ke timur Papua, bertugas di sini setahun lamanya. Evio! Sekolah! Siswa tak banyak hari ini. Mama! Kami pun terpaksa menggabungkan mereka semua dalam satu kelas. Teman-teman yang lain. Rupanya hari ini ada warga yang meninggal. Kalian ada jumpa kan tidak tadi di jalan? Saat duka seperti ini, seluruh warga, tua muda akan berkumpul di sana. Pantas saja, hanya sedikit siswa yang ada. Iya, selama ada duka, aktivitas proses belajar mengajar sama guru lokal di sini
ya ditiadakan, makanya dihibahkan sama kita bertiga, dikasih kepercayaan sama kita bertiga untuk mengajar di sekolah. Ini salah satu yang membuat kami terperanjat saat pertama tiba. Selain kejutan-kejutan lain tentang keadaan di sini. Nah, ini kalian pakai pewarna ini toh? Oke, ini boleh kalian pakai, tapi tidak boleh Mereka belum bisa membaca, bahkan untuk ke sekolah bawa buku pun tidak. Mereka hanya bangun tidur, mereka tahu, oh ini sudah pagi, saya harus ke sekolah. Kita sampai ke sekolah, duduk, kopu pulpen mana? Tidak ada Bapak Guru. Kopu buku mana? Tidak ada Bapak Guru. Jadi kita itu bukan hanya datang mengajar, tidak, tetapi kita harus sediakan mereka pensil mereka, buku mereka. Hanya ada 2 guru PNS di sekolah ini yang keberadaannya pun antara ada dan tiada. Sementara perjuangan siswanya kan jauh lebih hebat itu. Ada yang kayak Dirion misalnya, dari gunung sebelah untuk ke sini, dia jalan dari sana ke sini. Capek-capek hanya untuk pergi belajar. Ternyata sampai di sekolah nggak belajar, gurunya nggak ada, kan kasihan. Membayangkan perjuangan Dirion, miris rasanya. Saya datang untuk guru tidak ada itu, dia pulang. Rasanya bagaimana? Sedih. Kenapa sedih? Guru tidak ada. Yuk. Anak-anak hanya kami minta menggambar hari ini. Ini siapa? Ini siapa? Baru dalam warna apa? Keadaan warna apa? Gambar mereka tak jauh-jauh dari yang biasa dilihat sehari-hari. Mau naik mobil, rumah, bendera, Bendera apa? bendera Bintang Kejora. Bendera siapa? Kita, Negara mana itu? negara kita. Waktu itu lihat di mana? Tahu dari mana gambar bendera itu? Itu di televisi. Begitulah, bertubi-tubi rasanya kejutan yang kami dapati. Tapi memang inilah realitasnya, suatu sisi di Indonesia. Lagi pewarnanya nih. Oh, ini. Mental kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau kita tidak turun dari sini, nyawa kita juga terancam. Hanya di NET. Mayoritas warga di Lanijaya memilih lokasi tinggal berdasarkan lahan pertanian. Begitu halnya dengan keluarga Dirion yang memilih tinggal berbeda bukit dari pusat desa. Tanam keladi, ubi, bawang, kol, semua bertanam. Pertanian telah berkembang sejak 7 hingga 6.000 tahun lalu di sini. Orang-orang Dani selalu melibatkan seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak. Tapi bagi keluarga Dirion, sekolah tetap yang utama. Pagi-pagi dia sekolah baru, siang dia bantu. Tiap hari. Dia pintar toh. Dirion memang pejuang. Perjalanan panjang pulang pergi ke sekolah, ia lanjutkan dengan membantu orang tuanya kerja di kebun. Dia melakukannya tiap hari tanpa keinginan berhenti. Hari ini aku dan Yul berkunjung ke rumah Dirion. Dirion! Ay, kau punya rumah sungguh jauh ini, aduh. Lagi kerja sebentar. Kita tuhon naik mama, bapak.
Ada uangnya kah tidak? Ada. Ada, baru mana? Biasa-biasa jalan Pak. Jadi saya tidak capek. Pegawai camat pencapai Lalu bupati. Baru kalau hujan air masuk ke tidak? Kesempatan bertandang seperti ini membuat kami semakin mengenal gaya hidup orang Dani. Baru uang ada berapa, Mama? Kita minta satu kali. Honai, rumah mereka di sini, memiliki banyak fungsi sebagai sumber kehidupan. Di dalam honai itu mereka masih bisa berternak. Seperti ada yang melihara kelinci kalau dia yang dibikin papan. Seperti ini, honai Dirion, dia melihara wam di dalam honainya. 13 ekor itu lumayan banyak itu. Baru tuh di dalam honai kita bisa merasakan kekeluargaan. Honai menghangatkan penghuni dari dinginnya hawa pegunungan Jayawijaya. Ada solidaritas di sana, menjadi tempat berlindung bersama. Yesus sebagaimana sebuah cara atau surah. Honai memang berguna bagi aktivitas apapun, termasuk bagi Dirion yang memanfaatkannya untuk belajar kala malam. Sekali lagi, ia membuktikan hanya satu kata menghadapi keterbatasan, lawan. Sapi, kakar, ger. Kuatnya semangat dan kebersamaan menjadi potensi abadi bagi kemajuan anak-anak Lani Jaya. Ibu. Tugas kami di sini meninggikan motivasi mereka tanpa kehilangan jati dirinya. Berbuat carang kita tidak hidup. Sayang, harmoni kehidupan di sini kerap ternodai oleh situasi keamanan yang telah lama tak kondusif. Sore tadi terdengar beberapa kali letusan senjata tak jauh dari sini. Awalnya sih siswa sih tadi. Dia bilang, "Ibu guru kita pulang. Kenapa pulang?" Itu ada suara di sana di bawah. Lebih takut dari yang sebelum-sebelumnya. Karena sekarang kan udah didengar gitu. Posisinya di sini gak ada transportasi mau kemana-mana. Ya, semuanya jadi blank. Rasanya maunya keluar dari situasi itu sih. Pengennya sih nggak mendengar suara tembakan yang seperti itu, terlalu takut kali rasanya gitu. Konflik di Papua telah berlangsung lama. Sedari perebutan antara Indonesia dan Belanda, hingga berbagai pihak di Papua yang tak setuju integrasi ke Indonesia pada 1969 dan membentuk organisasi Papua Merdeka. Sebuah luka kolektif yang terpendam lama. Situasi ini bak buah simalakama bagi kami. Sementara mata-mata jalan untuk menjaga yang TPN dan OPM. Mental kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Dilema, kalau kita tidak turun dari sini, nyawa kita juga terancam. Turun pun nanti, kita tidak bisa menjamin kondisi di jalan itu bagaimana. Pengen langsung berada di rangkulan orang tua. Yang jelas posisi tembakan juga kita tidak tahu sekarang posisinya di mana. Yang menjadi penguat itu ya tetap siswa. Aku percaya Tuhan selalu melindungi kami di sini. Pagi ini, anak-anak berkumpul di rumah. Peristiwa kemarin kembali membawa pengalaman pahit bagi mereka. Satu bokeker? Iya. Seram sekali. Baru kalian tidak takut kah? Takut. Kita lari lanjut. Kita main bola di sini toh Yo, kemarin. semalam. Jadi ini kita lihat laki-laki tuh. Lihat laki-laki. Iyo. Orang kah itu. Bawa keker, bawa. Iyo keker 2. Keker 1. Baru pistol kah itu 2. Baru senjata kah itu 1. Panjang. Panjang. Iya.
Anak-anak ini pasti trauma. Bilang sama teman-teman yang lain 2 tahun lalu teman mereka meninggal tertembak peluru nyasar. Kontak tembak tadi malam membawa korban jiwa seorang aparat Brimob. Atas alasan keamanan, kami pun dibawa ke Tiom untuk sementara waktu hingga situasi kembali kondusif. Layak kiranya kita bertanya, mau sampai kapan korban terus berjatuhan? Bagaimana agar mereka pun merasakan nikmatnya kedamaian? Yang pasti, siapapun ingin hidup tentram di rumahnya sendiri. Diner. Ada bermacam alasan rasanya untuk pesimis melihat situasi di sini. Tapi kami tak pernah ragu untuk terus usaha mengubah keadaan. Hari ini, Dirion dan anak-anak dari Gunung Game turun ke Tiom bergabung dengan 1000-an siswa lain. Inilah Gema 1000 Anak Lanijaya yang kami inisiasi bersama teman-teman SM3T, Universitas Negeri Medan lainnya. Situasi di Tiom sebenarnya belum sepenuhnya kondusif pasca penembakan beberapa hari lalu. Tak heran, ada banyak aparat bersenjata mengawal acara. Suatu syarat karena mengundang banyak pejabat. Rozi dipercaya menjadi ketua panitia, sementara aku sekretaris dan Yul bendahara. Kami ingin semangat meningkatkan kualitas pendidikan terus bergelora di sini. Kalau pesan yang disampaikan adalah inilah Lanijaya, mereka masih tumbuh berkembang dengan alam begitu, masih apa adanya. Tolong pemerintah perhatikan kembali Lanijaya, jadikan Lanijaya ini merupakan satu daerah zona pendidikan yang lebih diperhatikan lagi begitu. Dan spidol yang kepada teman-teman panitia juga sudah mempersiapkan. 1000 anak ini menuliskan pesan untuk Menteri Pendidikan di atas daun kelapa hutan yang banyak terdapat di sini. Kami tak mengarahkan mereka, semua bebas menuliskan apa saja. Bapak Menteri, Dirian tulis apa? minta sepatu. Kenapa Dirian mau sepatu? Dia pakai di sekolah. Ya kakinya tidak sakit.
Bagiku ini tak lagi sebatas program. Keadaan mereka adalah tanggung jawab kita bersama, tiap orang terdidik di Republik ini. Pengalaman baru bagi Dirion dan mayoritas anak-anak ini akan mereka bawa pulang, meneguhkan motivasi meraih mimpi. Keyakinanku bukan tanpa alasan. Solidaritas dan kebersamaan masyarakat yang tinggi bisa bermanfaat pada jalur pendidikan. Hari ini, kami membuat bakar batu di sekolah, mensyukuri berakhirnya ujian nasional bagi siswa di kelas 6. Bakar batu merupakan cara memanggang makanan dengan menggunakan panas batu yang telah dibakar. Konsepnya mirip dengan oven yang biasa digunakan masyarakat perkotaan. Seluruh warga mengambil peran. Para bapak membuat bara, sementara mama-mama menyiapkan ipere yang menjadi menu utama. Tak mau ketinggalan, aku pun menggunakan bawahan sali dan buseri di kepala, busana khas wanita suku Dani. Tugas kami menghibur para orang tua yang membuat bakar batu. Sayang Rozi masih di Tiong, mengurus sisa kegiatan lalu. Itu kan ini bakar batu itu ini galai mereka kerja kebun, undang kerja kebun baru itu biasa masak begini. Begini tuh ini kumpul begini baru biasa tuh masak itu sama-sama makan begini. Iya, itu senang. Kami biasa begitu. Puncak syukur ini kami akhiri dengan ibadah bersama. Ini suasana yang mahal harganya. Momen-momen berharga di sini dalam masa tugas yang berakhir tak lagi lama. Kami hanya tugas tahun di sini. Harapanku, selanjutnya ada guru tetap yang tiap hari mengajar mereka. Menjadi jembatan bagi Dirion dan anak-anak ini. Indonesia masih seperti ini, masih ada di tanah timur yang belum tahu hidup itu apa, akar itu apa. Kan kasihan, maunya tetap ada generasi penerus kita biar bibit yang udah kita bawa ke sini itu tumbuh dengan subur. Jangan dibiarkan bibit yang kita tanam itu mati busuk begitu aja. Aku sadar di balik suasana yang tenang ini tersimpan bom waktu yang kapan saja bisa menderu. Kita berharapnya apa yang ada di barat, di Indonesia Barat, contohnya Sumatera, Kalimantan, Jawa, itu dirasakan juga oleh anak-anak di Papua gitu. Kemerataan pendidikan, perhatiannya juga. Berharapnya ini akan secepatnya berakhir dan anak-anak di Papua ini merasakan juga apa yang menjadi hak mereka sebagai anak Indonesia begitu. Dialog bisa menjadi proses penting memulai Papua damai. Esensinya duduk setara, memiliki keinginan yang sama, menyelesaikan masalah Papua. Jangan biarkan anak Papua berjuang sendirian. Negara harus hadir pada bagian yang mereka butuhkan. Pendidikan bisa menjadi jalan demi kehidupan lebih baik yang bisa mereka dapatkan. Nama saya Daden dan saya mau menjadi pilot. Saya membawa pesawat di Gunung Game. Nama saya Deni Wenda. Saya mau menjadi ibu guru. Anak saya mengajar anak-anak supaya pintar. Nama saya Epi Wenda. Saya menjadi suster. Saya merawat orang yang sakit. Nama saya Muli Kubaya. Saya menjadi pilot bawa orang-orang ke Wamena. Nama saya Raul. Saya mau polisi biar Tion aman. Nama saya Dirion Morib. Saya menjadi camat bangun SD Negeri Gunung Game.
Dengan menciptakan dan menjamin keadilan, niscaya perdamaian akan tercapai. Damai itu adil, adil itu indah.